Stasiun Tanah Abang, next station Tanah Abang Station. Kami informasikan kepada pelanggan komuter lain, terhitung mulai tanggal 29 Juni 2025, terdapat perubahan pola operasi dan flow layanan penumpang di stasiun Tanah Abang baru. Penumpang yang akan turun di stasiun Tanah Abang menggunakan pintu sebelah kanan. Bagi pelanggan yang akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Serpong sampai dengan stasiun Rangkas Bitung, dipersilakan menunggu di peron jalur 5 atau 6. Pelanggan komuter lain dihimbau untuk mengikuti instruksi dan arahan dari petugas stasiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hai Sobat Mimpi Kembara, pagi ini di hari kerja akhir bulan Juni 2025, saya berada di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini adalah stasiun Tanah Abang yang baru yang merupakan extension atau bangunan tambahan di sebelah utara flyover Jalan Jati Baru Raya dan bangunan stasiun Tanah Abang yang lama. Stasiun ini baru saja dioperasikan pada tanggal 29 Juni 2025. Pada hari ini, Stasiun Tanah Abang atau THB merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepatnya berada di sebelah timur Kanal Banjir Barat dan di selatan Jembatan Layang Jati Baru. Stasiun yang terletak pada ketinggian 9 meter ini hanya melayani KRL komuter lain dengan jarak 8,2 km arah timur laut dari Kampung Bandan. Stasiun Tanah Abang juga merupakan stasiun ujung bagi komuter lain Rangkas Bitung, menghubungkan DKI Jakarta dengan wilayah barat daya Jabodetabek seperti sebagian Tangerang serta kota Tangerang Selatan, Banten, dan sebagian Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Stasiun ini letaknya berada di timur Kanal Banjir Barat, sehingga stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta api di Jakarta yang sering langganan banjir ketika musim hujan. Gara-gara Kanal Banjir Barat sering meluap pada musim hujan, wah sayang ya, gak asik nih. Banjir besar terjadi pada 2007 dan 2013 sehingga stasiun Tanah Abang waktu itu lumpuh total. Pada Mei 2024 proyek perluasan stasiun Tanah Abang dimulai. Perluasan stasiun ini menggunakan lahan depo lokomotif Tanah Abang yang mulai dibongkar sejak Desember 2022. Desainnya sangat keren, kekinian. Siapa ya perancang bangunannya? Saya jadi penasaran nih. Mungkin ada teman-teman yang tahu, tulis tanggapan di kolom komentar ya. Pola lantainya keren. Pola langit-langit atau plafon juga keren sekali. Ada permainan pola sehingga tidak terkesan monoton. Apalagi ada bentuk bulat-bulat besar dengan cahaya di dalamnya sehingga menjadi bagian dari elemen estetik. Di sana ada semacam void dengan struktur rangka baja yang diekspos, dan terlihat di sana ada semacam jembatan penghubung dengan bagian belakang dari stasiun Tanah Abang, sehingga penumpang yang di bagian belakang yang dekat dengan Kanal Banjir Barat bisa akses menuju ke stasiun Tanah Abang. Inilah suasana interior di lantai 2 dari stasiun Tanah Abang. Keren sekali, sangat modern dengan petunjuk-petunjuk arah yang sangat jelas sekali, yang mudah dibaca. Dan di sana adalah pola-pola plafon dengan bentuk bulat-bulat dengan lampu di bagian dalamnya sehingga menjadi bagian dari elemen estetis. Ini adalah fasilitas toilet untuk perempuan dan laki-laki, cuman sayang pada hari ini belum difungsikan. Dan ini adalah lorong untuk keluar ke Jalan Jati Baru,
juga masih sepi. Dan di sana juga ada mesin untuk tap in dan tap out. Keluar menuju ke Jalan Bakti, Jalan Citarum, dan Jalan Taman Jati Baru. Menuju ke bagian utama dari Stasiun Tanah Abang yang baru. Hall ini sangat megah sekali dengan bukaan-bukaan pencahayaan di bagian samping, dan ini adalah mesin-mesin baru yang berderet untuk tap in dan tap out. Pola lantainya sangat keren, dinamis, kekinian, dengan warna-warna yang cenderung kekinian juga, warna putih, coklat, dan abu-abu. Struktur rangka utama berupa baja diekspos, beda dengan desain stasiun Manggarai yang cenderung steril, sangat bersih sekali tanpa ada elemen-elemen estetis. Di Stasiun Tanah Abang ini beda. Dan ini adalah jendela besar yang menghadap ke arah Kanal Banjir Barat, dan itu ada 4 jalur rel kereta api. Pada pagi ini cuaca sangat cerah sekali. Nah, ini suasana hiruk pikuk dari para penumpang yang baru saja turun dari rangkaian KRL komuter lain yang akan transit atau berpindah moda transportasi. Ada yang akan keluar, ada yang akan pindah jalur. Petugas tidak henti-hentinya memandu para calon penumpang yang ada di lantai 2 dari bangunan Stasiun Tanah Abang yang baru. Petunjuk arah sangat jelas sekali, mudah dibaca, dan ini adalah lorong untuk menuju ke jalur 34 dan 56. Nah, di sana itu juga ada jalur untuk keluar. Menuju ke peron 2. Peron 2 adalah peron pulau. Dan itu ada KRL komuter lain baru dari Cina. Pada tahap pertama, stasiun ini memiliki jalur baru untuk pelayanan penumpang menggunakan bekas jalur 1 existing menuju bekas depo lokomotif. Selain itu, dibangun pula 2 peron baru, yakni 1 peron pulau antara jalur 1 dan 2 serta 1 peron sisi di sebelah timur jalur 1. Letak kedua peron ini berada sedikit ke utara dibandingkan peron lama stasiun untuk menyesuaikan keberadaan bangunan baru dan ketersediaan lahan. Peron 1 dan 2 digunakan untuk KRL komuter lain relasi Angke Cikarang via Manggarai. Stasiun Tanah Abang diperluas menjadi 6 jalur kereta api dan memiliki bangunan utama seluas 12.000 meter persegi dengan 2 lantai. Selain itu, stasiun ini juga dilengkapi dengan 11 eskalator, 6 lift, serta fasilitas untuk penyandang disabilitas. Suasana dari lantai 2 menuju ke lantai 1 di bangunan baru Stasiun Tanah Abang. Kecenderungan dengan menggunakan struktur baja ekspos. Dan sekarang saya keluar tap out.
Inilah suasana lobi utama di lantai dasar stasiun Tanah Abang yang baru. Lega dan luas sekali. Benar-benar modern kalau menurut saya. Di tempat ini kolom-kolomnya ditutup dengan aluminium komposit panel, dan ini adalah yang menghubungkan bagian luar dari kawasan Tanah Abang dengan bukaan yang lebar sekali tanpa ada pintu atau penyekat sama sekali, sehingga suasananya menjadi lega, segar. Jadi boleh dikatakan desainnya ini adalah industrialis kalau menurut saya ya. Terus kemudian ada batu andesit untuk lantai di trap tangga ini. Terus kemudian juga ada elemen warna kayu, warna coklat, warna abu-abu, serta warna krem. Nah, di sana adalah loket dengan warna merah sebagai aksen, sehingga akan memperjelas posisi dari loket tersebut. Dan ini ada ram untuk disabilitas pengguna kursi roda, dan di sana adalah taman. Aduh, saya nggak nyangka ternyata di sini tuh ada taman yang penataannya juga sangat keren sekali. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik, di mana para penumpang yang telah turun dari KRL komuter lain akan berpindah moda transportasi, dan sekarang ini mereka akan menggunakan ojek online. Mereka yang telah pesan harus mengantri di tempat ini. Jadi mungkin mereka tidak menggunakan transportasi umum lain seperti Transjakarta atau Jaklingko, karena dengan menggunakan ojek online ini lebih praktis dan langsung menuju ke kantor atau tempat kerja masing-masing. Ramai sekali di sini. Mereka telah memesan dan berjalan dengan tertib serta teratur. Nah, di sebelah sana itu ada kanopi yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lain, sehingga calon penumpang tidak kepanasan dan kehujanan. Nah, ini dia tamannya seperti ini. Wow, mantap sekali. Mudah-mudahan bisa terawat dengan baik. Dan sebelah sana tampak sekali bangunan stasiun Tanah Abang yang baru dengan desainnya yang kekinian, industrialis, futuristik. Terpampang jelas tulisannya, bentuknya melingkar, Stasiun Tanah Abang. Dengan spot-spot pola lantai, aksen dengan warna hijau alami dari rumput. Nah, di sana adalah Stasiun Tanah Abang, bangunan lama, dan juga ada halte Transjakarta. Nah, ini ternyata masih ada pedagang kaki lima di tempat ini, yang tentu saja menguntungkan bagi para penumpang yang akan membeli jajanan. Namun kebersihan tetap harus dijaga supaya tidak terkesan kumuh. Tadi adalah skylight atau bukaan langit-langit dengan kaca transparan dari polikarbonat. Ini merupakan koridor yang menghubungkan area luar dengan bangunan Stasiun Tanah Abang yang baru. Nah, ini saya akan mencoba lagi untuk naik ke atas dengan menggunakan eskalator atau tangga berjalan. Beberapa poin penting terkait pengembangan Stasiun Tanah Abang. Jumlah jalur kereta api ditambah dari 4 menjadi 6 dengan pembangunan jalur baru dan perluasan peron. Bangunan stasiun baru memiliki 2 lantai dan luas 12.000 meter persegi, serta dilengkapi dengan fasilitas komersial dan fasilitas penunggung lainnya. Stasiun dilengkapi dengan eskalator, lift, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
Pengembangan stasiun Tanah Abang bertujuan untuk menjadikan stasiun Tanah Abang sebagai stasiun ultimate yang mampu menampung peningkatan jumlah penumpang KRL Jabodetabek hingga 30.000 penumpang per hari. Pengembangan ini juga meningkatkan integrasi antar moda transportasi di stasiun Tanah Abang, memudahkan penumpang berpindah dari satu moda ke moda lainnya. Integrasi antara bus Transjakarta, Jaklingko, angkot, dan ojek online. Apalagi stasiun Tanah Abang juga dekat dengan pasar Tanah Abang yang dihubungkan dengan jembatan penyeberangan multiguna. Bagaimana nih menurut teman-teman? Keren nggak kira-kira stasiun Tanah Abang yang baru ini? Tulis tanggapan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Salam sehat dan selalu semangat.